Shalom, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti doa keluarga bersama. Sebelumnya, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Hanya kepada Tuhan saja kami berserah. Di saat kami susah dan ingin menyerah, hanya Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan untuk bangkit. Marilah kita nyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kalau boleh, bantu kami untuk bangkit dari kesulitan kami. Biarlah diri-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Bantulah kami jalani hari demi hari ya Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan tetap semangat. Walaupun saat ini ada yang sakit ataupun ada yang dalam keadaan yang berbeban berat, kita semua berdoa, kami semua mendukung Bapak Ibu, Opa Oma Saudara sekalian yang sakit agar kembali dipulihkan, dan juga yang berbeban berat Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat dan bisa menemukan jalan keluar di tengah keadaan-keadaan yang susah saat ini. Bapak Ibu, dalam suasana merdeka, masih dalam suasana kemerdekaan, kita sama-sama katakan merdeka. Oke, kita persiapkan Alkitab kita. Bacaan kita kali ini hanya satu ayat nih dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 saya akan membaca buat kita semua. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya bacakan sekali lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, terutama memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah sumber waras. Ya, ini bukan rumah sakit gitu ya, tetapi ya sumber waras, sumber dari kesehatan kita. Nah, belakangan ini Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi kita sering sekali mendengar istilah mental health issue. Iya ya, mental health issue.
kesehatan mental yang terganggu atau biasa disebut juga dengan gangguan mental atau mental disorder ini adalah suatu masalah yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku seseorang. Beberapa contoh yang mungkin kita temui ya, seperti orang-orang yang mengalami trauma, orang-orang yang punya depresi, orang-orang yang suka panikan, orang-orang yang punya kecemasan-kecemasan berlebih dalam hidupnya, orang-orang yang kemudian sedih terus-menerus, punya kebiasaan buruk, orang yang punya psikosomatis, ya, bahkan insomnia pun bagian dari mental disorder tersebut. Nah, kalau kita Bapak Ibu yang hidup di zaman atau di tahun-tahun 80-an, 90-an gitu ya, mungkin paling sering dengar istilah mens sana in corpore sano. Iya ya, mens sana in corpore sano. Ini seringkali disalahartikan ternyata ya oleh kita ya. Biasa kita bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya ya. Nah, ternyata kalau kita cek lagi arti yang sebenarnya dari kata mens sana in corpore sano ini, itu kalau kita lihat terjemahan lebih jelasnya, artinya pikiran yang sehat di dalam tubuh yang kuat. Wah ya, pikiran yang sehat di dalam tubuh yang kuat. Apa artinya? Artinya bahwa pikiran atau kesehatan mental itulah yang paling menjadi perhatian yang lebih utama. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen di dunia, terutama di Amerika Serikat, itu dikagetkan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah baca artikelnya. Dikagetkan dengan kematian seorang Jared Wilson. Dia adalah salah satu kalau di gerejanya asisten pendeta gitu ya, dari gereja Harvest Christian Fellowship di California, Amerika Serikat. Nah, pada usia 30 tahun Jared Wilson ini kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kemudian banyak orang yang bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin seorang pendeta mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Mengapa Jared sendiri itu bisa gagal mengatasi depresi dalam dirinya? Nah, di tengah situasi yang sedih seperti ini, terutama mungkin di masa pandemi, sayangnya masih ada sejumlah orang Kristen yang kemudian terlalu naif atau tidak paham terhadap isu kesehatan mental ini. Dan mungkin bagi orang-orang yang ada dalam golongan ini, pemahamannya adalah bahwa iman akan menyelesaikan seluruh persoalan dalam kehidupan. Akibatnya, mereka mudah menghakimi sesama orang Kristen yang mungkin mengalami depresi sebagai orang-orang yang kurang beriman. Wah, kurang beriman sih. Atau mungkin dirasa orang-orang seperti itu terlalu banyak mengandalkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menurut saya kita sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya lebih berempati terhadap mereka yang mengalami depresi sebagai bentuk gangguan mental tertentu. Kita harus melihat bahwa gangguan mental itu adalah masalah yang real terjadi saat ini dan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk mungkin oleh Bapak Ibu Saudara sendiri. Kita semua rentan mengalami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi seperti yang di awal tadi ya, mungkin ada yang bertanya, kok bisa seorang pendeta mengalami hal tersebut? Atau bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen mengalami hal-hal yang seperti demikian? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun sebenarnya pernah mengalami keputusasaan
Ya, sama seperti yang kita lihat dalam keadaan sekarang. Contohnya misalnya Elia, ya. Ia yang sangat depresi kemudian ingin cepat-cepat untuk mati. Ya, Yeremia bahkan kalau kita baca kisahnya dia bahkan mengutuki hari kelahirannya sendiri. Paulus pun juga mengalami hal yang sama ketika dia mengalami pencobaan dan beban yang sangat berat dalam pelayanannya. Ia pun pada akhirnya kehilangan harapan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak dihuni oleh tokoh-tokoh yang hebat. Ya, bahkan mereka orang-orang yang dipakai adalah oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat atau karya-karya hebat dalam dirinya pun ternyata tidak kebal terhadap yang namanya keputusasaan. Ya, Alkitab diisi oleh manusia-manusia lemah, tetapi mereka yang lemah itu dihiasi kemurahan dan kekuatan dari Allah. Ada anugerah yang Allah kasih kepada kita semua yang lemah ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita harus sadar ya bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh. Kita adalah orang-orang yang lemah. Di tengah kerapuhan itulah Allah memeluk dan menguatkan kita. Mazmur yang menjadi perenungan kita pada saat ini sekali lagi mengingatkan kita semua. Di tengah kerapuhan, di tengah kesesakan, jangan pernah kehilangan harapan, karena Allah selalu menolong kita. Itulah kepastian dalam hidup orang Kristen. Allah selalu menyediakan penyertaan dan pertolongan. Dia bisa memakai komunitas yang ada di gereja, sesama jemaat Tuhan, untuk bisa memulihkan orang-orang yang mengalami masalah mental. Dia juga bisa menggunakan konselor-konselor, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengerja, bahkan pelayan-pelayan yang ada di gereja kita pun untuk membantu, menemani, bahkan memberikan terapi. Allah bisa memakai psikiater untuk menyediakan obat-obat dan penanganan medis. Allah bisa menggunakan siapapun untuk menolong kita. Untuk itu seperti yang ada dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebagai orang-orang yang lemah, mungkin saat ini Anda atau Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Jangan menutup diri, kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk mencari pertolongan. Percaya bahwa tidak semua orang akan menghakimi. Pasti ada orang yang mau menolong. Peganglah terus pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus, karena dialah sumber waras, sumber kesehatan, dan sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Bapa dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh dalam kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Yayasan Sabda Organisasi, pelayanan melalui digital, Alkitab online, dan menyediakan bahan untuk belajar Alkitab, tafsiran, alat-alat pendukung lainnya, Alkitab suara, video cerita Alkitab, dan lain-lain, agar semuanya diberkati menjadi alat untuk belajar firman dan bertumbuh dalam kerohanian. Kami juga mau berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama,
pelayanan melalui siaran radio, TV, media cetak, renungan harian untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semuanya Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kabar sukacita, memelihara, menguatkan iman para pendengar dan pembacanya. Berdoa bagi kecukupan dana operasional. Berdoa bagi mereka yang melayani di yayasan ini agar Tuhan berikan hikmah yang dari Tuhan dapat memikirkan dan menyiapkan materi firman dengan baik. Berdoa bagi para pendengar dan pembacanya agar Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Tuhan Yesus, inilah doa-doa syafaat kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kita, kami berdoa. Amin. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Meski di tengah kesulitan, kami ingin tetap berserah kepadamu. Biarlah kami berbahagia karena iman kami. Sebagai lagu penutup, marilah kita nyanyikan KJ 392, Ku Berbahagia baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Allah lah sumber kekuatan kita selama-lamanya. Terus pegang janji Tuhan, terus berpengharapan kepada Dia, karena Dialah sumber waras kita, sumber kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.